baru dari Tribun Ambon ya. Kita semua dari Tribun Ambon Podcast. Dari Tribunnya. Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon.com dalam acara kesayangan Anda Tribun Ambon Podcast. Dan tentunya di kesempatan ini Sabtu 18 November 2023 kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yang agak sedikit menantang nanti di dalam pembahasannya. Dengan topik kita hari ini adalah menilik sarana prasarana olahraga di Maluku. Nah, Tribuners, di kesempatan siang menjelang sore ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu spesial di saat ini. Mereka adalah praktisi olahraga dan juga mereka pegiat-pegiat yang bergerak di bidang olahraga. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka seperti apa. Yang pertama ada Bung Minsen. Saya Bung Minsen Denine, saya praktisi olahraga. Sekarang sementara fokus di melatih kempo di Universitas Timurah. Oke, baik. Nah, itu narasumber pertama kita. Kemudian narasumber kedua kita, Bung Sadam, silakan perkenalkan namanya. Oke, saya Sadam Kelwarani, Ketua Umum Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia, Dewan Perwakilan Wilayah Maluku, yang saat ini menjadi pengurus DPP juga, dan saat ini berprofesi sebagai guru honor, ingin melanjutkan lagi ke jenjang-jenjang berikutnya. Ya. Oke, baik. Nah, Tribuners, itu singkat mengenai narasumber kita di saat ini ya. Tentunya Tribuners, kenapa tema ini atau topik ini menarik untuk kita bahas? Karena kita sekarang ini kan kita melihat olahraga itu bukan cuma sekedar sesuatu aktivitas yang menyehatkan, tapi bagaimana olahraga itu juga berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan rekreasi. Nah, menurut pandangan Bung Minsen ini dulu nih, mengenai sarana dan prasarana olahraga di Maluku ini seperti apa harus kita mengkajinya? Kalau menurut pandangan saya, kita harus membedah dulu mengenai sarana prasarana ini dalam konteks ya. Kalau sarana prasarana olahraga ini itu dia masuk dalam tiga kategori besar ya. Yang pertama sarana prasarana olahraga dalam masyarakat, kemudian sarana prasarana olahraga di sekolah, kemudian yang satu lagi sarana prasarana olahraga prestasi. Itu dia tiga kategori besar itu untuk sarana prasarana olahraga itu. Nah, yang menjadi perhatian seharusnya ini lebih kemana, ataukah memang tiga jenis sarana prasarana itu memang dia punya posisinya masing-masing? Sebenarnya sih tiga sarana prasarana ini dia saling berketerkaitan satu sama yang lain. Jadi untuk sarana prasarana olahraga di masyarakat, misalnya ruang terbuka itu dikhususkan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, atau kalau dalam bahasa kerennya disebut dengan sport activity. Nah, sedangkan di sekolah ini, untuk sarana prasarana di sekolah ini untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dengan meningkatkan kegiatan siswa untuk beraktivitas fisik. Nah, dan dua-dua ini dia menunjang untuk prestasi, untuk olahraga prestasinya nanti. Jadi dalam konteks begini, untuk pembinaan prestasi olahraga itu namanya adanya pemasalan dan identifikasi bakat. Jadi gunanya sarana prasarana di masyarakat dan sekolah ini, ketika ada kelengkapan sarana prasarana di masyarakat dan di sekolah, dia akan berimbas kepada peningkatan prestasi. Ada bibit-bibit atlet yang ditemukan dari situ. Nah, dengan sarana prasarana olahraga prestasi yang menunjang, ibaratnya berstandar, maka dapat membentuk mereka menjadi atlet yang berprestasi. Begitu. Oke, baik. Jadi dari yang sport activity itu, kemudian dari yang industri dan rekreasi itu nanti berdampak langsung nanti untuk bagaimana prestasi atlet ya. Iya. Nah, Bung Sanam sendiri melihat sarana prasarana di Maluku ini, khususnya mungkin kita ambil skop lebih kecil, khususnya yang ada di dalam kota Ambon ini ya. Oke, jadi terkait sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Maluku, terutama sarana dan prasarana prestasi, olahraga prestasi yang disampaikan oleh Bung Minsen tadi, itu menurut karakteristiknya ada sarana dan prasarana olahraga kemasyarakatan atau masyarakat, sekolah, dan prestasi. Nah,
perlu kita ketahui bahwa salah satu variabel penting penunjang prestasi adalah sarana dan prasarana. Ketika sarana dan prasarana itu bagus, maka itu menjadi jaminan untuk kita memperoleh prestasi yang baik. Nah, kita coba melihat ke Kota Ambon sebagai ukuran Provinsi Maluku. Kenapa saya katakan ukuran Provinsi Maluku? Karena Kota Ambon ini merupakan ibu kota provinsi yang kemudian berbagai macam aktivitas terpusat di sini. Nah, untuk fasilitas olahraga sendiri, saya kurang lebih sudah beberapa tahun berhimpun dalam dunia olahraga, walaupun tidak menjadi atlet, latar belakangnya bukan menjadi atlet, tetapi dalam pengawalan persoalan keolahragaan, saya juga banyak melakukan pengawalan terkait itu. PON kemarin di Papua saya melakukan pengawalan, dan dari situ, dari rekam jejak itu saya melihat sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Maluku, terkhususnya di Kota Ambon, ketika menggunakan standarisasi pemerintah tahun 2022, maka sarana dan prasarana di Kota Ambon itu belum memenuhi standar itu. Iya. Itu ketika ditinjau dari sarana dan prasarana lapangan maupun ruangan, itu belum meninjau. Bayangkan bagaimana kita mau menciptakan prestasi atlet yang berkualitas atau menciptakan atlet-atlet yang berkualitas untuk mencapai prestasi yang gemilang, ketika kita hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang terpusat pada satu titik di Sporthol, misalnya di Karpan, di pusat PPLP itu pun ketika kita menilai standarnya itu belum memenuhi juga standar. Itu menurut kajian kami bahwa standarisasinya belum dapat untuk bagaimana kita menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Kurang lebih seperti itu pandangan saya terkait sarana dan prasarana di Kota Ambon. Berarti jauh dari kata standar. Iya. Sebenarnya standar apa sih yang harus dipenuhi untuk bisa layak gitulah untuk bagaimana mengembangkan atlet-atlet kita? Ya, terkait standarnya, tentunya setiap cabang olahraga memiliki standarisasi masing-masing. Saya mencoba mengambil garis besar standarisasi itu dari ketersediaan. Apakah cabang olahraga ini memiliki ketersediaan apa tidak sarana dan prasarananya. Kalaupun memiliki ketersediaan, cukup tidak dengan jumlah atlet misalnya. Jadi perbandingan sarana dan prasarana itu juga harus dilihat dengan jumlah atlet. Kita tidak bisa memaksakan harus 10 medali emas, sedangkan sarana dan prasarana kita hanya bisa mengonfirmasi 1 medali. Tetapi kita di media, di mana-mana kita tetap akan mengatakan bahwa Maluku kali ini akan 10 medali emas, tetapi semua terpusat berlatih pada satu pusat pelatihan, yang kemudian pusat pelatihan itu semua cabang olahraga di sana, misalnya di gym, di PPLP, itu semuanya harus fokus berlatih di sana dengan fasilitas di dalamnya yang kemudian belum terlalu memadai. Maksudnya adalah ada beberapa secara jumlah juga ya, dari secara kuantitasnya begitu, itu belum berbanding dengan jumlah atlet kita yang ada di sana. Berarti terkadang atlet harus antrian ya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, kalau tidak keantrian, mereka harus bisa untuk keluar dan mencari alternatif di luar. Misalnya mereka harus pakai gym-gym di luar, milik instansi-instansi pemerintah lain, atau itu milik kelompok UKM dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, Bung Vincent, mungkin adakah permasalahan yang paling krusial berkaitan dengan sarana prasarana di Maluku ini? Kalau berdasarkan hasil penelitian saya kemarin, saya kan S2, kemarin selesai S2 saya penelitian tentang analisis manajemen pembinaan prestasi. Tapi saya larinya ke sepak bola. Jadi permasalahan kita itu adalah bagaimana ketersediaan sarana sih yang memadai. Dalam artinya begini, misalnya untuk cabang olahraga sepak bola sendiri, misalnya atlet ada 22 orang, tidak mungkin dia berlatih dengan bola cuma 10. Harus minimal itu, harus atlet itu masing-masing dengan bolanya sendiri.
Itu jika untuk meningkatkan prestasi mereka, untuk mereka terbiasa dengan bola. Kemudian ditinjau dari lapangan juga, karena salah satu faktor kalau lapangannya tidak berstandar, tidak berkualitas, akan berpengaruh pada masalah-masalah ya eksternal seperti cedera. Itu dia masalahnya begitu. Dan memang kalau di Maluku sini ya masalah yang terbesar itu adalah ketersediaan sarana prasarana, itu belum memadai sama sekali. Misalnya di Karpan tidak memadai. Kemudian di mana lagi selain di Karpan untuk lapangan sepak bola tidak ada. Cuman di Universitas Patimura itu juga ya, tidak secara standar juga tidak masuk. Kemudian di lapangan-lapangan juga masih dalam kategori lapangan-lapangan yang konvensional. ya. Nah, ini menarik nih, tadi menyinggung soal lapangan Mandala ya, Stadion Mandala beserta lapangannya itu dalam perhatian Vincent selaku praktisi olahraga seperti apa? Kalau saya sih kan lapangan Mandala itu kan sementara ini kan masih dalam pengelolaannya aset. Otomatis kemarin waktu wawancara juga, waktu ambil data juga ada keluhan-keluhan bahwa lapangannya kurang diperhatikan. Maka kalau bagi saya sih harus ada pengambil alihan. Dispora harus ambil alih supaya ada dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di atas, khususnya lapangan itu. Kemudian jika ingin meningkatkan lagi, harus ada investor masuk untuk pengelolaan, harus ada pihak ketiga untuk mengelola itu sendiri. Jadi ketika mengelola, dia membangun ulang atau dia merenovasi lapangan tersebut dengan menerapkan standar yang tinggi seperti standar nasional, minimal standar nasional lah. Otomatis di situ sudah punya kualitas yang bagus. Dalam jangka waktu 20 atau 10 atau 20 tahun ke depan, ya, pemerintah bisa ambil alih untuk mengelolanya sendiri. Kalau saya sih begitu. Malah itu jadi bola baik ya bagi itu sebenarnya bagus. olahraga di Maluku. Iya. Kemudian kalau bagi saya juga yang paling terpenting itu adalah keadilan. Karena sampai sekarang ini prasarana dan prasarana olahraga itu masih terpusat sekali di Kota Ambon. Padahal kalau kita mau lihat di daerah-daerah kabupaten juga masih banyak bibit-bibit atlet yang sangat baik potensial. Kenapa tidak ada pembangunan sarana prasarana olahraga di situ supaya mereka meningkatkan, mereka punya bakat dan minat dan bakat di sana. Itu sih saya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bung Sadam bagaimana nih secara kacamata selaku Ketua IMORI ya? Apa sih yang sebenarnya menjadi kendala bagi pengembangan sarana prasarana olahraga di Maluku? Karena kan kalau kita mau lihat kan kita provinsi tertua juga di Indonesia. Satu saja sih sebenarnya yang menjadi kendala penyediaan sarana dan prasarana itu adalah cara persoalan kepedulian. Kita jangan menyandarkan proses itu. Ada isu-isu kemarin didengar, sudah beberapa kali kami dari IMORI membuat gerakan-gerakan itu, mereka mengatakan bahwa berlandaskan ke anggaran, lagi-lagi bicara persoalan anggaran, lagi-lagi bicara persoalan anggaran. Tapi menurut kajian kami sebenarnya titiknya bukan di anggaran, melainkan kepedulian. Stakeholder kita kurang peduli terhadap olahraga. Orang di stakeholder, kebanyakan stakeholder, hanya ada beberapa yang kemudian betul-betul melihat olahraga itu sebagai salah satu persoalan, salah satu bahan yang kemudian membuat orang bisa berprestasi. Selebihnya daripada itu, menjadikan olahraga itu hanya sebatas euforia, hanya sebatas mohon maaf ya, sebatas mesin politik dan lain sebagainya. Itu sebagian orang menganggap seperti itu. Kita tidak bisa menutupi itu fakta yang terjadi. Nah, fakta ini didasarkan terhadap hal-hal yang kemudian sudah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi titik fokusnya adalah persoalan kepedulian. Nah, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bung Vincent tadi, persoalan sarana dan prasarana. Kita sebenarnya punya sarana dan prasarana bagus. Misalnya dulu di depan kantor GUP di lapangan Merdeka itu lapangan rumput
Tetapi setelah itu di paving block, secara otomatis dulu itu masih bisa digunakan untuk bermain bola, tapi setelah di paving block, orang tidak bisa lagi menggunakan untuk bermain bola. Mereka hanya bisa menggunakan untuk jogging pagi, jogging sore, dan Gawang mini saja. iya, gawang mini. Padahal Kegiatan Lapmer itu bukan lagi menjadi salah satu tempat yang orang bisa berolahraga sepak bola, tapi saat ini ya tempat kegiatan ya, kampanye, konser dan lain-lain sebagainya saja. Tidak bisa lagi berolahraga. Ini persoalannya. Jadi sudah tidak peduli untuk menciptakan baru, lalu yang sudah ada disulap untuk keperluan lain gitu. Saya nyambung. Sudah dibuat paving box, baru tidak ada solusinya. Kalau ketika di lapangan itu dia dipasang paving box, solusinya kemana? Padahal kita tahu bahwa lapangan Merdeka itu adalah salah satu lapangan yang punya catatan sejarah, di mana salah satu klub tertua bahkan tertua di Indonesia, Pusparaga, itu berlatih di situ. Kemudian Rocky Kutirai itu dia mantan pemain Pusparagam, itu berlatih di situ dulu sebelum jadi pemain hebat. Artinya bahwa ketika dibuat paving box ada solusinya. Pemerintah bisa bangun di tempat lain agar akses masyarakat itu bisa, atau akses anak-anak yang mau berlatih itu bisa ada begitu. Sebenarnya kan ada tuh di Mandala itu. Mandala itu kalau mau berlatih harus bayar juga ke aset. Jadi agak sulit sini. Ya, agak sulit. Sulit juga. Kalau mau dibilang di Lantamal ada lapangan bola, Iya, lapangan sepak bola. Di mana lagi di Unpati ada, Batu Merah. di Batu Merah Ya, ada. Tetapi lagi-lagi itu Masalah akses juga. itu olahraga, sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Kita tidak mau bicara prestasi, itu bicaranya terstruktur dari sistem pelatihannya terstruktur sampai ke pengelolaan pengawasannya juga harus diperhatikan. Nah, ketika atlet lalu kemudian dibiarkan saja main ke Halong, main ke Batu Merah, main ke Unpati, kapan dia berprestasi kalau modelannya kayak gitu untuk kita meningkatkan prestasinya? Kalau model pembinaan prestasi kita seperti itu. Nah, sehingga paling tidak adalah stadion seperti Mandala itu dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik agar cabang olahraga misalnya seperti sepak bola yang berlatih di sana itu betul-betul sistem pelatihannya itu dikawal, dijaga dengan baik seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin kita bergeser sedikit ke cabang olahraga yang lain. Ya, Karena kita kan bukan cuma membahas sepak bola. Iya. Ya, mungkin teman-teman atlet yang lain yang lagi nonton mungkin kok cabang olahraga kita nggak dibahas nih, dia punya sarana. Nah, ada cabang olahraga apa lagi nih yang menjadi perhatian dari teman-teman? Jadi begini, untuk sarana prasarana ini harus dibangun, itu harus melihat dari kategori olahraga prioritas. Maluku ini prioritasnya apa? Kalau saya sih, kalau di Maluku ini kebanyakan itu ada prioritasnya itu adalah bela diri sama dayung. Nah, kita di sini yang masih kekurangan adalah stadion untuk dayung. Padahal kita punya potensi dayung itu sangat bagus sekali. Kemarin itu ada beberapa atlet yang prapon itu sudah lolos. Nah, bagaimana perhatian pemerintah ini untuk melihat dayung ini dari segi sarana prasarananya, mulai dari dia punya tempat berlatih, perlengkapan berlatih yang berstandar, itu juga harus diperhatikan. Karena sarana prasarana ini misalnya sarana prasarana ini dia juga penunjang, ya, yang tadi dia bilang bahwa penunjang untuk bagaimana atlet itu dia beradaptasi dengan sarana dengan perlengkapan bertandingnya nanti. Ketika dia berlatih dengan perlengkapan yang berstandar, yang sama dengan yang nanti di saat pertandingan,
otomatis dia sudah beradaptasi dari sini dulu. Adaptasi. Sampai di sana itu dia tidak ada lagi adaptasi, dia sudah mas ini mantap, ini cocok dengan saya ini. Oke, baik. Nah, kalau misalnya bicara soal adaptasi, ada pengalaman dari teman-teman atlet balap motor. Nah, mereka bercerita, jadi ketika mau ikut PON, kan tidak latihan di Sentul. Padahal pembalap-pembalap nasional juga yang sudah profesional juga harus berlatih ulang-ulang kali di sirkuit Sentul supaya bagaimana menguasai sirkuit itu. Nah, dari Maluku itu hanya diterbangkan beberapa hari sebelum pertandingan, sebelum race, dan akhirnya gagal. Berarti proses adaptasi ini memang harus dia punya pengaruh penting ya. Apalagi kalau di Maluku kan race-nya kan cuma itu segi 8 non permanen itu segi 8 itu. Ya, itu juga salah satu kendala. Sampai di sana dengan race-nya yang panjang, otomatis secara adaptasi juga sulit itu. Seperti itu. Faktor latihan juga, kalau race yang pendek faktor latihan palingan beberapa. Sampai di sana dengan race yang panjang, otomatis agak sulit. Itu soal ketahanan juga. Ketahanan juga sulit. Selain itu, dari Bung Salam ada melihat prasarana olahraga apa? Saya melihatnya ke olahraga yang banyak memberikan medali ke Ambon. Sebut saja kita ambil keseluruhannya adalah olahraga bela diri. Nah, olahraga bela diri ini yang kemudian banyak memberikan kontribusi itu. Tetapi menurut pengamatan saya sendiri, untuk sarana dan prasarana penunjang latihannya atlet bela diri itu misalnya di tempat latihannya, di klubnya, di tempat latihannya itu ada beberapa teman atlet yang kemudian saya coba tanyakan, saya bilang di tempat kalian latihannya gimana, ada tidak misalnya dari KONI memberikan bantuan alat peraga atau apa sejenisnya, alat penunjang latihan kalian, dan jarang diberikan. Kalaupun diberikan itu misalnya mendekati momen, mendekati PON atau mendekati prapon, mendekati terlambat lah sudah latihan. Momen seperti itu. Latihan jadi ya latihan yang sebenarnya dari awal kita harus mempersiapkan atlet itu sudah dari sejak 1 tahun 2 tahun itu mereka sudah belajar, itu mereka belajar dengan bahan-bahan seadanya. Jadi itu kemampuan pelatih untuk mampu memodifikasi alat. Jadi gitu. Berarti pelatih-pelatih di Maluku ini kreatif Iya, dong. kreatif. Jadi misalnya alat yang bisa digunakan dan itu bisa dimodifikasi, ya dimodifikasi saja. Karena lagi-lagi seperti itu tidak ada perhatian full yang kemudian diberikan. Misalnya kita sudah bisa melihat, oh olahraga-olahraga ini memiliki potensi untuk menyumbangkan medali. Maka dari awal kita sudah harus perhatikan. Misalnya kemarin mereka hanya menyumbangkan 1 medali emas, 2 perak atau 3 perunggu dan lain-lain sebagainya. Seharusnya olahraga-olahraga seperti itu yang kita cover ya. Di Maluku misalnya ada karate, kempo. Nah, kempo ini yang kemudian menurut saya harus diperhatikan full di Maluku sendiri. Kenapa kempo? Karena prestasinya itu ketika ditambahkan lagi dengan sarana dan prasarana. PON kemarin di Papua, jika 1 kali lagi mereka mendapatkan medali emas, maka itu siapa namanya Bung Vincent? Bang Yamin. Bang Yamin itu 3 kali jika ditambahkan dengan Papua, maka itu sudah 3 kali berturut-turut beliau mendapatkan medali emas di PON. Tetapi setelah kembali ke sini, ketika kita pantau-pantau di status Facebooknya Bang Yamin, banyak mengkritik persoalan-persoalan itu, persoalan latihan, bagaimana persoalan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Biasa kalau di kempo itu harus, kan saya pelatih kempo, itu harus berlatih itu harus gunakan matras. Kalau tidak gunakan matras, misalnya latihan di tanah isi atau di floor, itu bahaya untuk kita punya kaki cedera, bahaya cedera, luka itu sangat sering sekali itu. Jadi ya harus ada dukungan supaya kita menghindar dari cedera. Apalagi kalau mau hari ini
besoknya 2 minggu mau bertanding, kemudian latihan hari ini, kemudian kena luka di kaki, itu kan repot juga. Oke, baik. Ada pengalaman juga nih kemarin tuh sama teman-teman cabut Muay Thai. Sampai itu mereka harus keluar dari hotel tuh karena Ya, biaya akomodasinya itu juga. Berarti selain sarana prasarana berarti pendukung untuk mengikuti event juga tuh perlu. kasus yang sama untuk Muay Thai dan Wushu, kickboxing. Itu ketika kejuaraan daerah itu banyak mereka menggunakan dana pribadi ketua umum. Betul. Serius, itu betul. Nanti ditelusuri, coba ditelusuri. Mereka menggunakan dana pribadi untuk penjaringan atlet yang seharusnya ini menjadi perhatian lembaga yang menaungi, tetapi ketika kita harus menunggu untuk mereka memperhatikan kita, maka ya Maluku untuk bermimpi dapat prestasi itu di 2100 mungkin saat ini tidak bisa. Jadi ketua-ketua umum itu kemudian memiliki alternatif sendiri, dia harus cari anggaran mandiri, uang pribadinya dia pakai untuk bagaimana membuat kejuaraan agar menjaring atlet-atlet yang memotivasi orang untuk masuk. Seperti itu. Wushu kemarin, Muay Thai beberapa tahun lalu 2018 itu di Gor Unpati. Kebetulan waktu itu saya masih jadi mahasiswa, saya juga datang ke sana juga tanya-tanyakan soal itu. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi. Ini menarik nih karena Kalau ada, saya punya senior satu juga. ada juga. Beliau sekarang pelatih wushu sama kickboxing di KTT. Itu sarana untuk penunjang mereka punya proses latihan itu dibuat sendiri. Jadi untuk latihan beban itu seperti barbel itu dia punya barbel itu dicor pakai semen, kemudian samsak tinju itu pakai karung-karung diisi semua, tidak ada yang ya berstandar lah, tidak ada lah ya. Untung lah kemarin itu dari ketua umumnya sumbang juga untuk mereka pembinaan di sana. Ya puji Tuhan dari hasil mereka itu, mereka sekarang beberapa yang kemarin mewakili Maluku untuk Prapon itu beberapa juga yang lolos dari sana juga. Hasil dari itu sebenarnya dari pelatihan Pelatih dan teman-teman di dojang gitu yang memiliki semangat yang tinggi. semangat Seharusnya itu kan disupport Ya, dengan baik oleh pemerintah. Nah, Ketum melihat olahraga ini kan kayak tadi Bung Sadam bilang tidak terlepas juga dari politik. Nah, ini peran politik dalam olahraga ini sebenarnya dia seperti apa? lebih kepada kebijakan, politiknya kebijakan. Karena untuk sebuah proses pembinaan prestasi, terkhususnya suplai anggaran ya, suplai anggaran itu harus ada kebijakan-kebijakan yang harus dibuat, harus ada deal-deal politik yang harus dibuat untuk bagaimana sokongan anggaran untuk pembinaan prestasi itu. Kemudian aturan-aturan juga untuk menguatkan sistem pembinaan itu juga berdasarkan hasil dari politik itu sendiri. Misalnya kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu kan hasil dari juga politik. Kemudian apalagi untuk dana pembinaan prestasi juga, kalau tidak ada deal-deal politik di DPRD juga repot juga untuk mendapatkan dana seperti itu. Walaupun memang di undang-undang sudah dijelaskan bahwa pendanaan olahraga itu tanggung jawab pemerintah, tapi ya harus lewat deal politik juga untuk mendapatkan dana itu yang disodorkan untuk pembinaan prestasi sebenarnya itu. Berarti saling timbal balik juga sebenarnya. Ya. Kita memang tidak bisa lepas dari olahraga dan politik itu. Kalau ada sebagian teman-teman mengatakan bahwa kita harus pisahkan antara olahraga dan politik, ya tidak bisa dipisahkan. Tapi bagaimana olahraga politik itu dia menjadi dampak positif untuk olahraga itu sendiri. Kalau dampak negatif ya kita lawan. Misalnya, Iya, misalnya. ya ada contoh-contoh nggak yang teman-teman temukan di lapangan? untuk saya sendiri terkait olahraga dan politik ini, saya menilai kemarin pemilihan ketua KONI dan Pak Gubernur menjadi ketua KONI adalah bagian daripada langkah politik yang sengaja diambil. Kenapa begitu? Karena politisi masuk ke olahraga, tujuan harapan semua praktisi olahraga, pelaku olahraga adalah
mereka bisa memperhatikan olahraga itu dengan baik. Kenyataannya? Dan kenyataannya sekarang apa ya, mau dibilang nol susah, mau dibilang 1 juga susah. Akhirnya mungkin 0,1 biar pas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa belakangan ini banyak sekali terjadi event-event olahraga yang kemudian itu ketika diselami maka kita temukan juga politik di dalamnya. Ya, saya tidak mau menjustifikasi terlalu jauh, tetapi ini mungkin nanti publik yang menilai soal nyambungnya nanti juga dengan sarana dan prasarana olahraga. Jadi ketika salah satu event mau dilakukan di sana, maka persiapan sarana dan prasarananya, misalnya bola voli, ketika ada mau event bola voli, maka diperhatikan lapangan bola volinya. Ketika bola lapangan yang belum bagus diperbaiki. Nah, sejauh ini kan ketika orang mau melakukan event atau pertandingan olahraga, mereka mencari lapangan-lapangan yang sudah bagus. Jadi tinggal beli cat 1 kali yang sudah kegiatan jalan gitu. Tapi kalau kita punya kepedulian atau orang-orang ini punya kepedulian, pergilah ke tempat-tempat yang sarana prasarana olahraga, misalnya lapangan volinya belum di floor, di dasar, mereka masih bermain di tanah. Itu buat kejuaraan di sana, kasih mereka anggaran buat suruh mereka buat lapangan bola voli yang permanen, biar setelah itu berkelanjutan. Nah, sekarang ini saya melihat event-event misalnya Inalatu Cup dan beberapa kejuaraan lainnya, itu kejuaraan euforia, tidak ada langkah keberlanjutannya di sana. Nah, ketika bicara euforia saja, maka kita tidak bisa membatasi pemikiran setiap orang, ya kan? Kok ini gencar-gencarnya jalan bola voli setelah pertandingan di Masohi ke Hidu, setelah pertandingan ke sini, jalannya ke sana, di pindah-pindah tempat, tetapi hanya sebatas euforia, jalan saja, juara 1 dapat, selesai. Tidak ada tindak lanjut. Oke, baik. Nah, sebentar. Nah, baik Tribuners, Bapak Ibu, pemegang kepentingan, ya, pemegang kekuasaan, inilah suara-suara dari para pegiat olahraga yang harus Anda dengarkan. Jangan anggap ini sebagai sebuah hujatan ataupun kritikan, tapi ini sebuah motivasi bagi Anda yang harus bekerja menggunakan uang rakyat dengan lebih baik. Nah, kita lanjut. Ya. Lanjut kita mengurus lagi soal politik. Ini menarik nih, karena ini kan mau masuk tahun politik 2024. Nah, apakah di cabang-cabang olahraga juga seringkali ditunggangi untuk kampanye-kampanye? Itu hal itu sebenarnya wajar atau bagaimana? Sebenarnya sih wajar sih, karena misalnya untuk cabang olahraga kita harus membedakan ya antara ada lembaga olahraga pemerintah, kalau dalam manajemennya itu lembaga olahraga pemerintah, dan lembaga olahraga non pemerintah atau swasta atau non profit. Kalau KONI, cabur-cabur, induk cabur itu dia masuk dalam lembaga olahraga non profit atau lembaga olahraga swasta, sehingga mereka juga butuh sokongan dana. Dan selama ini juga kita lihat kurang sekali bentuk perhatian dari pemerintah, sehingga mereka harus cari alternatif untuk menghidupi olahraga mereka, untuk menghidupi pembinaan prestasi mereka situ ya. Salah satu cara ya harus memanfaatkan itu politik, dengan adanya caleg-caleg yang masuk di mereka untuk sosialisasi, otomatis mereka juga dapat input dari itu untuk pembinaan prestasi mereka ke depan. Kalau tidak dapat itu, berarti dari mana mereka mendapat dana atau mendapat sarana prasarana untuk berlatih itu? Kalau dicabur sih seperti itu. Oke. Kalau dari Bung Sadam bagaimana melihat itu? Ya, kalau saya melihatnya untuk praktek-praktek yang kemudian terkesan olahraga itu ditunggangi dalam kepentingan politik, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bung Vincent tadi, bahwa tidak ada salahnya, namun itu dikawal. Misalnya, saya ulang lagi ke tadi bahwa misalnya
boleh kita tunggangi asalkan akhir daripada penunggangan itu mendapatkan prestasi. Jangan sampai kita tunggangi setelah itu selesai. Dan praktek-praktek yang banyak sudah terjadi ini kan awalnya saja yang manis, habis manis cepat dibuang begitu. Karena mereka pengawalannya di awal mereka mainkan membuat kegiatan ke sana kemari begini begitu, setelah selesai momen habis. Nah, itu yang ditakutkan itu. 4 tahun setelah momen itu ada kekosongan full. Ada yang ditakutkan. Para pelatih sendiri, para ketua-ketua Pemprov, Pemkab sendiri yang kemudian harus berjuang keras, harus memaksimalkan. Mereka harus ambil dari dompet pribadi atau dengan berbagai macam cara yang dia lakukan untuk memelihara atlet ini tetap jalan. Tetapi 1 tahun menjelang momen, baru kemudian jalan lagi. Si kandidat ini datang tawarkan, ayo kalau kalian pemuda sini siap, jalankan kegiatan ini di sini. Ya nanti saya kawal kalian punya ini dan lain sebagainya. Tapi ya lagi-lagi gitu, politisi ini kan banyak janji manis. Ini kan seperti lingkaran setan. Nah, apakah ada solusi yang seharusnya ada untuk hal itu? Untuk pemilihan prestasi, untuk pengadaan sarana prasarana, kalau solusinya pemerintah harus memberikan kebijakan bahwa setiap perusahaan atau setiap PT lah dia harus menangani satu cabur dengan berikan support dana, fasilitas olahraga. Itu solusinya supaya keberlanjutan daripada pemberian prestasi dengan adanya sarana prasarana yang berstandar. Kalau tidak salah ya, di perusahaan-perusahaan itu kan dia punya dana CSR itu ada yang digunakan untuk sosial. Pastinya itu ada digunakan juga untuk olahraga juga. Kemudian kalau kita tinjau dari undang-undang, itu badan usaha itu ada di sini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, tentang menyangkut sarana dan prasarana. Itu pada poin E itu dia menjelaskan bahwa badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman menyediakan sarana prasarana olahraga fasilitas umum berstandar kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga di sini badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan pemukiman tidak memenuhi kewajiban. Ini tidak di situ ya, poin E saja. Jadi harusnya juga partisipasi dari pihak luar, BUMN. pihak BUMN. Oh, paham. Jadi mungkin maksud Bung Vincent seperti ini. Misalnya ini ada 10 perusahaan nih, swasta ataupun pemerintah. Ya. Nah, misalnya perusahaan A menangani karate, B menangani kempo, ataupun A menangani bela diri lah, gitulah. B menangani atletik. Jadi supaya membantu meringankan beban pemerintah juga. Iya. Karena di Maluku sini kita juga bingung juga karena anggaran APBD juga sangat kecil untuk olahraga. Iya, bukan untuk olahraga sih, APBD untuk Maluku itu sangat kecil, 1, berapa triliun itu, 1,8 triliun lebih lah. Sedangkan itu harus dibagi ke bidang-bidang yang lain. Otomatis ya untuk prestasi olahraga, untuk peningkatan prestasi dalam hal ini penyediaan sarana prasarana kita harus pakai pihak ketiga untuk penyediaan itu. Dengan cara ya satu itu harus ada perusahaan-perusahaan yang bisa membantu pemerintah untuk menangani satu cabur saja khusus itu. Berapa perusahaan yang ada di Maluku ini, kalau dia 10 atau 20 perusahaan yang ada di Maluku, kalau dia tangani satu cabur, saya pastikan Maluku itu akan lebih dari DKI. Oke, baik. Ini kita ada satu permainan pertanyaan seandainya. Ini bahaya. Andainya Bung Sadam ini jadi Kadispora Provinsi Maluku, apa yang Bung Sadam bikin pertama kali? Atau apa yang menjadi hal yang paling vital yang harus dilakukan? Ya, kalau saya menjadi Kadispora Provinsi Maluku, maka yang pertama kali akan saya lakukan adalah saya perbaiki sarana dan prasarana olahraga, terutama di sekolah, di lingkungan pendidikan. Karena mau seperti apapun, output paling banyak atau pelaku paling banyak atlet itu adalah dari pelajar dan mahasiswa. Maka seharusnya kalau kita mau perbaiki dari akarnya.
misalnya dari SD, komponen-komponen geraknya, prasarana dan prasarananya, itu kita sudah harus perhatikan di sana. Apa itu tidak menjadi wilayah dari dinas pendidikan? Ya, kita bisa saja kerjasama dan lain Oke, sebagainya. baik. Oke, Dan siap. juga yang berikut adalah mengupayakan untuk pengurus-pengurus keolahragaan itu adalah betul-betul orang-orang olahraga atau orang-orang yang kemudian memiliki latar belakang olahraga. Dia mantan atlet atau dia mantan akademisi olahraga yang kemudian memiliki sejuta inovasi untuk olahraga. Lagi-lagi jangan kita masukkan orang-orang luar, misalnya mohon maaf, kita beberapa kali ketua KONI kita adalah bukan dari orang olahraga, sehingga kepedulian terhadap olahraga itu lemah, belum lagi manajemennya lemah, sehingga prestasi kita pun akan turun, jadi lemah. Jadi hal-hal itu yang diperbaiki. Oke, baik. Sekarang untuk Bung Vincent ini. Untuk Bung Vincent, saya nanya, Bung ini merupakan seorang pebisnis. Melihat kota Ambon ini, apa yang akan Bung bangun untuk olahraga? Kalau yang pertama, saya akan melakukan kerjasama untuk bangun lab olahraga. Kenapa lab? Dari tadi kita kan bahas lebih ke kayak misalnya stadion, sarana. Lab juga itu merupakan salah satu sarana, Oke. sarana prasarana yang untuk penunjang iptek olahraga. Jadi biasanya itu kalau atlet itu dia mau berlatih, misalnya mau TC, dia harus dia punya data-data itu harus masuk lab tuh. Jadi kalau ada lab MIPA, ada juga lab olahraga untuk tes dan pengukuran itu. Analisis biomekanika, analisis fisiologi olahraga, itu harus dianalisis sebenarnya. Bagi semuanya secara sains diukur. Sains ya, ya, itu namanya sport science. Sport science. Kemudian selanjutnya itu dibuat kerjasama dengan pemerintah untuk buat satu sentral pembinaan olahraga yang nantinya Sekarang ini belum ada ya? kalau di PPLP itu merupakan sentral juga, tapi belum memadai. Belum semua Belum cabut sentral, termasuk ya. ya? Jadi ya buat sentral dengan memasukkan cabur-cabur yang prioritas Maluku, supaya kita bisa bersaing yang nanti menjadi output prestasinya untuk Maluku sendiri, kemudian untuk Indonesia juga. Oke, baik. Biar bisa fokus gitu ya? Iya. Karena jangan kayak misalnya ngirim 1000 atlet tapi 1000-nya pulang tangan kosong juga. Iya. Jadi dia kan bersamaan itu antara lab dan sentral itu dia kan saling ada keterkaitan situ. Jadi atlet yang dibina di sentral itu mau masuk TC, dia harus masuk lab dulu untuk melakukan tes dan pengukuran. Untuk Ini ilmu. Ini ilmu. kemudian setelah dalam proses latihan juga harus dianalisis biomekanikanya, harus dianalisis nutrisinya, harus dianalisis juga fisiologinya. Kemudian atlet-atlet yang nanti di jaring itu juga harus dianalisis juga. Ini dari serabut otot ini dia cocoknya di mana. Jadi itu semuanya harus di lab, tidak bisa Tidak bisa melihat dengan kasat mata tidak gitu. bisa melihat dengan kasat mata, harus di lab. Betul. Untuk atlet ini, jadi kita lihat dari postur, oh masuk lab dulu, dia punya postur tinggi bagus dan sebagainya, kita masuk lab, uji semua lab, baru tentukan ini dia cocok di sini, dia cocok di cabur ini, dia cocok di cabur ini. Nah makanya itu nanti dia terarah itu pembinaannya. Jadi itu kalau dalam seleksi, dalam kategori seleksi olahraga itu dia masuk dalam seleksi ilmiah. Jadi ada dua seleksi, itu seleksi alamiah dan seleksi ilmiah sebenarnya. Begitu. Jadi bukan cuma mungkin kalau sepemahaman saya yang konvensional kayak misalnya tekanan darah, Itu juga salah satu faktor juga. itu yang konvensionalnya, tapi lebih modernnya yang tadi Bung Vincent tawarkan. Nah, sebagai ketua IMORI, apa peran yang sudah dilakukan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita sudah bahas? Ya, untuk selama masa kepengurusan dan Desember ini, akhir kepengurusan saya Desember 2023 ini, itu
peran yang sering kami lakukan adalah kami selalu mengawal, karena sesuai dengan apa ya, ADART kami, bahwa kami itu olahraga, Ikatan Mahasiswa Olahraga, organisasi kemahasiswaan yang bagian olahraga yang kemudian membantu mengawal perkembangan olahraga dari Indonesia, di Indonesia, terutama di DPW itu di Maluku. Nah, proses pengawalan ini kami banyak melakukan pengawalan, misalnya setiap ada kejuaraan, setiap ada event yang diselenggarakan, baik itu di cabur, misalnya cabur A, sewusu melakukan pertandingan, kami selalu ada di sana. Walaupun dengan apa ya, status yang tidak termasuk di dalam Ofisial gitu. Iya, tidak termasuk seperti official, tetapi kami selalu hadir di sana. Kalau tidak saya, pengurus saya hadir di sana. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana jalannya, dia seperti apa. Itu yang kemudian kita review. Setelah itu kita mencoba menyuarakan di media sosial. Ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Misalnya Prapon kemarin itu TC-nya agak terlambat sekali dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu kami kawal. Kami cek, saya kebetulan waktu itu di Bali, tetapi saya berikan tanggung jawab ke pengurus saya untuk mengawal. Tolong kamu cek, sebab ada isu TC Maluku itu belum TC sampai hari ini. Sedangkan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, mereka sudah harus berangkat untuk Prapon. Nah, kalau seperti ini, maka langkahnya adalah kalian coba ke kantor KONI, ke Dispora, tanyakan apa alasannya. Nah, itu langkah-langkah seperti itu yang kemudian kami ambil. Imori juga berperan sebagai pengawas. Gitu. Iya, pengawas. Seperti itu. Itu langkah yang sering kami lakukan. Harapan dari Bung Sadam sebagai Ketua Imori untuk sarana dan prasarana Maluku ke depan seperti apa? Ya, harapannya adalah kita, kalaupun tidak terstandar nasional ataupun internasional, jangan ke internasional, tidak terstandar nasional, paling tidak adalah secara kuantitasnya dilengkapi, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Walaupun dia standarnya belum standar yang terlalu high, standar internasional, tetapi secara kuantitas dilengkapi. Paling tidak adalah atlet ini jangan disuruh ngantri. Jam berlatih, kalau 10 atlet itu semua jalan. Oke, gitu. baik. Jangan dua dulu, dua itu setelah melakukan menggunakan alatnya, setelah itu duanya istirahat, dua lagi masuk. Jangan seperti itu. Kita lengkapi secara kuantitas dulu. Soal ke depan nanti kualitasnya itu setelah berprestasi atau ke depan berkembang, kita benahi pelan-pelan, kita perhatikan pelan-pelan. Yang penting kuantitasnya dipenuhi. Baik. Seperti itu. Karena minum dulu. Pengalaman, bukan pengalaman sih, secara kita melihat secara kasat mata saja kan banyak fasilitas baru yang dibangun tapi tidak dipelihara. Ya. Nanti jadinya rusak, terbengkalai lagi. Itu kalau kemarin kan saya tulis buku juga manajemen, tapi di dalamnya itu membahas tentang fasilitas olahraga juga. Konteksnya itu untuk sarana prasarana itu yang ada, yang pertama itu pengadaan, kemudian pemeliharaan. Kalau sudah sudah disediakan, diadakan, harus dipelihara. Nah, dana peliharaan ini yang sangat besar ini untuk pemeliharaan untuk sarana prasarana ini sangat besar ini. Untuk bagaimana untuk cek dia punya kualitas dari segi misalnya lapangan sepak bola, segi rumput dan sebagainya, tribun dan sebagainya, itu juga harus dicek. Sebenarnya itu pemeliharaannya itu. Atau yang paling simpel aja sih, ada tong-tong sampah yang disediakan untuk buang sampah sembarangan, itu sih bagian dari pemeliharaan. Oke, baik. Dan Tribuners, kurang lebih hampir 1 jam ya kita ngobrol nih. Sebelum kita tutup, dari Bung Vincent, Bung Sana mungkin yang mau disampaikan untuk pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, ataupun untuk adik-adik atlet yang sementara berjuang memperjuangkan prestasi mereka di bidang olahraga. Kalau saya sih pesan sih untuk pemerintah ya, bagaimana kepeduliannya
untuk menyediakan sarana prasarana olahraga ini Maluku ini yang lebih berkeadilan lah di daerah-daerah kabupaten-kabupaten juga itu harus disediakan sarana dan prasarananya. Kemudian yang kalau tidak bisa lagi menggunakan APBD, ya pemerintah harus melakukan lobby lah ke pusat, di Kemenpora. Ada banyak sekali dana-dana untuk pembangunan fasilitas olahraga. Bisa kok di sana di Jakarta JIS direnovasi ulang-ulang, stadion-stadion besar direnovasi ulang-ulang. Mandala yang sudah berpuluh-puluh tahun ini kok tidak pernah direnovasi. Apa sih sebenarnya fungsi dari pemerintah untuk lobby ke sana ini? Tergantung kembali kepada kepedulian. Sudah itu. Untuk bangun satu stadion saja di Jakarta itu sudah ada stadion Gelora Bung Tomo dan sebagainya. Bangun lagi JIS menggunakan dana pemerintah pusat. Maluku sini stadion cuma satu, tidak ada stadion lagi. Padahal kita punya secara lahan luas, bisa dibangun di Pulau Seram, di kabupaten-kabupaten lain. Ya, tergantung sih dari niat baik pemerintah. Oke, baik. Dari Bung Sadam? Ya, saya sama, tergantung bagaimana kepekaan, bagaimana kepedulian. Tapi kepedulian itu bukan hanya sebatas sarana dan prasarana. Kalau bicara kepedulian, maka stakeholder atau pemimpin-pemimpin di sini harus memperdulikan banyak hal. Pertama adalah sarana dan prasarananya, yang kedua adalah masa depan atletnya, karena kebanyakan dari kita, atlet-atlet kita itu lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukur. Ya wajar, setiap orang akan banyak mengeluh daripada bersyukur karena dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Bonus-bonusnya, setelah mereka bertanding susah-susah di sana, balik ke sini, ya kasih setengah dulu ya. Nanti tahun semester berikut baru setengah lagi. Jadi itu mempengaruhi motivasi. Jadi jangan heran ya kalau ada atlet Maluku yang pindah. Iya, banyak kan pindah ke Jabar, ke Papua, karena persoalan-persoalan seperti itu. Yang berikut adalah ketika dia mendapatkan, menyumbangkan prestasi untuk Maluku, bukan hanya bonus dalam bentuk finansial yang diberikan, tapi adalah jaminan masa depan. Ini penting. Sebab banyak hal yang dia korbankan untuk berlatih. Jika sangat berdosa ketika kita tidak menjamin masa depan dia. Berikan dia pekerjaan yang kemudian itu menjamin masa depan dia untuk atlet-atlet yang berprestasi. Dan untuk teman-teman atlet, senior-senior, ya semangat berlatih saja, tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di Maluku mungkin kita menunggu taksir hidayah dari Tuhan, baru kemudian orang-orang atau pemimpin-pemimpin kita ini bisa terbuka mata hatinya untuk lebih peduli terhadap perkembangan olahraga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Vincent dan Bung Sadam untuk waktunya. Kita sudah berbincang. Tribuners, sekian pembahasan kita di sore ini berkaitan dengan menilik sarana dan prasarana di Maluku. Nah, ini ada satu kutipan menarik yang akan saya bacakan untuk Anda. Medali emas sebenarnya tidak terbuat dari emas. Mereka terbuat dari keringat, tekad, dan paduan yang sulit ditemukan yang disebut nyali. Jangan lupa air mata. Dan air mata. Selamat sore dan selamat tinggal. Terima kasih Tribuners.